Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Alimuddin sebagai dosen pengampu dalam kelas akuntansi manajemen ini, dan selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami dengan anggota Fidyawati Japri, Andi Kinkin Kabila Fuadi, dan Nurfa Nurul Utami akan membawakan materi mengenai biaya relevan untuk pembuatan keputusan. Sebelum itu, kami menggunakan buku Managerial Accounting milik Garrison edisi ke-16 sebagai sumber materi kami. Baiklah, materi pembelajaran kita yang pertama ialah biaya relevan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi biaya relevan dan tidak relevan. Dan yang terakhir, analisis biaya relevan untuk berbagai jenis keputusan manajemen. Mari kita bahas materi pembelajaran kita satu persatu dengan lebih rinci. Pengambilan keputusan merupakan tanggung jawab terpenting bagi seorang manajer. Berikut 6 konsep utama yang perlu dipahami sebelum mengambil keputusan. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat mengetahui bagaimana relevan dan irrelevant cost dapat mempengaruhi suatu keputusan. Konsep pertama, setiap keputusan melibatkan pemilihan dari setidaknya 2 alternatif. Oleh karena itu, langkah pertama dalam membuat keputusan ialah menentukan alternatif yang sedang dipertimbangkan. Misalnya, jika sebuah perusahaan sedang memutuskan apakah akan membuat sendiri suatu bagian komponen atau membelinya dari supplier luar, sehingga alternatifnya adalah memproduksi sendiri atau membeli. Konsep kedua, kunci dalam memilih alternatif adalah membedakan antara biaya relevan, tidak relevan, dan benefit. Hal ini penting karena dengan mengabaikan data yang tidak relevan dapat membantu para pembuat keputusan mengefektifkan waktu dan upaya. Kedua, keputusan yang buruk dapat dengan mudah terjadi diakibatkan kesalahan dari ikut memasukkan data yang tidak relevan saat menganalisis alternatif. Konsep ketiga, kunci dari pengambilan keputusan yang efektif adalah differential analysis. Differential analysis berfokus pada future cost dan manfaat yang berbeda di antara alternatif yang ada. Istilah seperti incremental cost dan avoidable cost seringkali digunakan dalam menjelaskan differential cost. Incremental cost merupakan peningkatan biaya antara 2 alternatif. Misalnya, jika Anda memilih untuk membeli antara model standar atau model yang mewah dari mobil pilihan Anda. Biaya upgrade yang terdapat dalam model yang mewah adalah incremental cost. Avoidable cost adalah biaya yang dapat dihindari dengan memilih suatu alternatif dari yang lain. Misalnya, anggaplah Anda memutuskan untuk menonton film malam ini. Namun, Anda sedang mencoba memilih antara pergi ke bioskop atau menyewa film. Biaya tiket untuk masuk ke bioskop adalah biaya yang dapat dihindari ketika Anda memutuskan untuk menonton film dengan menyewa film. Demikian pula, biaya sewa film adalah harga yang bisa dihindari di saat Anda memilih pergi menonton ke bioskop. Incremental dan avoidable cost merupakan biaya yang relevan. Konsep keempat, sunk cost merupakan biaya tidak relevan ketika memilih di antara alternatif. Sunk cost adalah biaya yang telah dikeluarkan dan tidak dapat diubah terlepas dari apa yang diputuskan oleh seorang manajer. Konsep kelima, future cost dan benefit yang tidak berbeda di antara alternatif menjadi tidak relevan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menggunakan contoh sebelumnya, misalkan, Anda setelah menonton film berencana ingin membeli pizza. Jika Anda akan membeli pizza yang sama, terlepas dari tempat di mana Anda akan menonton, biaya pizza tersebut menjadi tidak relevan ketika memilih antara bioskop dan sewa karena biaya tersebut di masa depan tidak berbeda di antara berbagai alternatif. Dan konsep terakhir, yaitu opportunity cost, juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya, materi kedua, mengidentifikasi biaya relevan dan tidak relevan.
Berikut contohnya. Cynthia saat ini adalah mahasiswa dalam program MBA di Boston. Dia ingin mengunjungi seorang teman di kota New York selama akhir pekan. Cynthia mencoba untuk memutuskan apakah akan mengemudi atau menaiki kereta. Dengan mobil, jarak antara apartemennya di Boston dengan apartemen temannya di New York sejauh 230 mil. Data yang di sebelah kiri ini merupakan hasil analisis Cynthia. Dimulai dengan data bagian A, merupakan biaya depresiasi yang termasuk sebagai sangkos, sehingga biaya ini tidak relevan dan harus diabaikan. Bagian B, termasuk biaya relevan, karena cost of gasoline ini dapat Cynthia hindari ketika ia memilih untuk menaiki kereta. Bagian C, annual cost of auto insurance and license, merupakan biaya yang tidak relevan karena akan tetap terjadi terlepas dari apa yang akan Cynthia pilih. Bagian D, maintenance and repairs, tentunya biaya yang relevan karena akan berubah apabila Cynthia memilih untuk menaiki mobil. Bagian E, biaya parkir di sekolah yang dibayar Cynthia tiap bulannya merupakan biaya yang tidak relevan karena walaupun Cynthia memilih untuk mengemudi atau menaiki kereta, Cynthia tetap harus membayar biaya untuk parkir di sekolah. Bagian F, total average cost per mile. Selanjutnya ada data tambahan, dimulai dengan data bagian G, penurunan nilai penjualan kembali mobil yang terjadi sebagai konsekuensi dari mengemudi lebih jauh, termasuk relevan dalam keputusan. Bagian H, cost of round trip train ticket from Boston to New York City, tentunya relevan. Bagian I, benefit dari memilih menaiki kereta ialah dapat bersantai dan belajar di saat berada di atas kereta dibandingkan mengemudi. Bagian J, biaya menempatkan anjing di dalam tempat pemeliharaan selama pergi, tentunya biaya yang relevan. Bagian K, benefit dari mengemudi ialah memiliki kendaraan tersedia selama di New York City. Bagian L, kerugian dari memilih mengemudi ialah akan kerepotan mencari tempat parkir di New York City. Dan data terakhir bagian M, biaya parkir di New York City sebesar $25 per hari merupakan biaya yang relevan. Selanjutnya, Cynthia dapat menentukan berapa total relevan cost dari mengemudi atau menaiki kereta dari analisis yang ia buat. Teman-teman bisa lihat data yang di sebelah kanan. Data ini terlihat total relevant financial cost of driving to New York City sebesar $162,70 dan total financial cost of taking the train to New York City hanya sebesar $114, sehingga lebih hemat jika Cynthia menaiki kereta dibandingkan dengan berkendara sendiri dengan mobil. Selanjutnya, materi ketiga, analisis biaya relevan untuk pengambilan berbagai jenis keputusan manajemen. Analisis keputusan memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan total cost dan differential cost. Dalam pendekatan total cost, tidak peduli apakah biaya tersebut relevan atau tidak, memiliki benefit atau tidak, pendekatan ini tetap menghitungnya. Sedangkan untuk pendekatan differential cost, semua biaya yang tidak relevan dan tidak memiliki benefit akan diabaikan dan berfokus hanya pada relevan cost dan benefit. Untuk mengilustrasikan dan mengenal perbedaan kedua pendekatan tadi, berikut ini contohnya. Perusahaan Oak Harbor Woodworks ini sedang mempertimbangkan untuk menyewa mesin baru dengan biaya $3.000 per tahun. Mesin ini akan digunakan dalam Butcher Block Production Lines. Tabel di atas merupakan annual sales dan biaya dari Butcher Blocks ketika telah menggunakan mesin dan sewaktu tanpa mesin. Dari data ini, net operating income perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan total cost,
yang ditunjukkan oleh dua kolom pertama dalam Exhibit 12.1. Item yang tidak relevan seperti sales, direct materials, variable overhead, dan lain-lain muncul dalam kedua kolom tersebut, sehingga item tersebut saling cancel each other out dan menyisakan $12.000 sebagai favor dari menyewa mesin tadi. Dapat kita lihat, walaupun pendekatan ini berbeda, namun jika kita menyusunnya dengan baik, pada akhirnya kita mendapatkan jawaban yang sama. Pada kasus ini, keuntungan yang akan diterima perusahaan setelah menyewa mesin baru adalah sebesar $12.000. Selanjutnya, kita memasuki contoh analisis pertama, yaitu menambahkan dan mengurangi produk lain dan segmen lainnya. Dalam Exhibit 12.2 ini memperlihatkan penjualan dan informasi biaya untuk bulan sebelumnya perusahaan drug company dengan 3 major product lines, yaitu drugs, kosmetik, dan houseware. Sebelumnya, di Exhibit 12.2 ini kita dapat lihat bahwa untuk produk line houseware terjadi loss atau kerugian sebesar $8.000. Dalam exhibit ini menyarankan agar perusahaan menutup houseware segmen dan akan meningkatkan overall net operating income perusahaan sebesar $8.000. Tetapi ini akan menjadi salah satu keputusan yang salah karena exhibit ini tidak membedakan mana fixed expense yang bisa dihindari dan mana common fixed expense yang tidak bisa dihindari jikalau ada produk lain yang diberhentikan. Berikut data yang didapatkan setelah melakukan analisis lebih lanjut. Ternyata, untuk biaya yang tidak bisa dihindari, ada sebesar $13.000 dan yang bisa dihindari sebesar $15.000. Untuk penjelasan lebih lanjutnya yaitu, salaries expense dapat dihindari karena ketika houseware line diberhentikan, semua pegawai yang bekerja dalam produk line tersebut akan ikut berhenti. Advertising expense juga dapat dihindari karena biaya ini spesifik terhadap setiap produk. Yang ketiga itu, utilities expense merupakan alokasi biaya berdasarkan tempat yang digunakan dan tidak dapat dihindari walaupun produk lain ini diberhentikan. Selanjutnya, depreciation expense juga tidak dapat dihindari karena custom build dan tidak memiliki nilai jual kembali ketika houseware line ini diberhentikan. Rent expense termasuk biaya yang tidak dapat dihindari karena merupakan biaya alokasi terhadap produk lain. Insurance expense dapat dihindari karena ketika houseware diberhentikan, inventories yang berkaitan akan dilikuidasi dan insurance premium akan berkurang secara proporsional. Dan yang terakhir, general administrative yang termasuk biaya alokasi terhadap produk lines sehingga tidak dapat dihindari. Sebelumnya, jika houseware produk line diberhentikan, perusahaan akan kehilangan contribution margin sebesar $20.000. Kita telah mengetahui avoidable fixed expense sebesar $15.000. Oleh karena itu, kerugian dari memberhentikan houseware produk lain adalah $5.000 seperti yang ditunjukkan data pada tabel yang di bawah. Dalam kasus ini, fixed cost yang avoidable dari memberhentikan houseware produk lain kurang dari contribution margin yang akan hilang, sehingga sebaiknya houseware lain tidak diberhentikan kecuali ada penggunaan floor dan counter space yang lebih profitable. Keputusan ini juga dapat dilakukan dengan menyiapkan comparative income statement yang menunjukkan perbandingan dampak dari mempertahankan atau memberhentikan suatu produk lain. Seperti Exhibit 12.3 ini. Tentu saja jawaban yang didapat akan sama karena kita berfokus pada loss contribution margin dan avoidable fixed cost. Perlu diperhatikan untuk berhati-hati terhadap allocated fixed cost. Seperti yang ditunjukkan dalam Exhibit 12.4, dengan menyusun kembali menggunakan contribution format, terlihat bahwa houseware line menutupi semua traceable fixed cost-nya sendiri dan menghasilkan margin sebesar $3.000 untuk menutupi biaya tetap perusahaan. Kecuali
Jika ada produk lain yang dapat menghasilkan segmen margin lebih besar dari $3.000, perusahaan lebih baik untuk mempertahankan hostware lain daripada memberhentikannya. Selanjutnya, analisis kedua, yaitu keputusan untuk membuat atau membeli atau make or buy decision. Berikut contoh ilustrasi untuk analisis ini. Mountain Goat Cycles saat ini membuat pemindah gigi atau shifter yang dipasang dalam sepeda gunung yang paling populer dalam produk lain mereka. Berikut hasil laporan Departemen Akuntansi dari perusahaan tersebut mengenai biaya dari membuat 8.000 shifter setiap tahunnya. Teman-teman lihat tabel data yang di bagian atas. Terlihat total cost untuk per unit sebesar $21 dan untuk 8.000 unit sebesar $168.000. Ada supplier luar yang menawarkan 8.000 shifter per tahunnya kepada Mountain Goat Cycles dengan harga hanya $19 per buah atau $152.000 secara keseluruhan. Jika tidak dianalisa lebih lanjut, terlihat lebih murah untuk membeli dari supplier luar dibandingkan memproduksi sendiri. Dalam Exhibit 12.5, berisi analisis relevant cost dari keputusan make or buy berkaitan dengan gear shifter ini. Direct material, direct labor, variable overhead, dan supervisor salary merupakan relevant cost karena semua biaya tadi dapat dihindari ketika membeli dari supplier luar. Karena avoidable cost yang berkaitan dengan pembuatan shifter adalah $40.000 lebih murah dibandingkan dengan total yang harus dibayar ketika membeli dari supplier luar, Mountain Goat Cycles harus menolak penawaran supplier tersebut. Selanjutnya, opportunity cost. Berkaitan dengan kasus tadi, bagaimana jika ruangan yang digunakan untuk memproduksi shifter tadi dapat digunakan untuk tujuan lainnya? Maka, asumsikan bahwa ruangan tersebut dapat juga digunakan untuk memproduksi cross-country bike yang baru, di mana akan menghasilkan segmen margin sebesar $60.000 per tahun. Dari data ini, sebaiknya Mountain Goat Cycles memilih membeli shifter dari supplier luar, karena akan menghemat sebesar $20.000 dibandingkan memproduksinya sendiri. Saya Andi Kinkin Kabila Fuadi, NIM A0311911060. Untuk materi selanjutnya, analisis 3 yaitu analisis special order atau order khusus. Perusahaan sering mendapat special order yang tidak seperti biasanya. Oleh karena itu, manajer harus mempertimbangkan untuk menerima atau menolak pesanan tersebut. Dan bila pesanan tersebut diterima, harga harus dibebankan. Karena special order ini biasanya di bawah harga jual normal produk atau di bawah total biaya per unit. Di sini terdapat contoh di mana perusahaan Mountain Goat Cycles menerima pesanan dari Departemen Kepolisian Seattle untuk memproduksi 100 sepeda gunung yang dimodifikasi dengan model City Cruiser. Harga jual normal sepeda City Cruiser adalah sebesar $698 dan biaya produk per unitnya adalah $564. Di sini kita bisa lihat untuk biaya produk per unitnya didapat dari direct material sebesar $372, kemudian direct labor sebesar $90, dan manufacturing overhead sebesar $102, sehingga unit product cost-nya itu $564. Nah, di sini terdapat informasi lain di mana dari modifikasi untuk membuat sepeda model City Cruiser ini dibutuhkan biaya tambahan sebesar $34. Selain itu, perusahaan harus membayar desain stensil yang akan dipakai untuk logo kepolisian sebesar $2.400. Untuk menghitung keuntungan finansial dari special order, kita dapat menghitung dengan cara incremental revenue dikurangi dengan incremental cost. Nah, di sini kita bisa lihat incremental revenue per unit itu sebesar $558 dan untuk 100 sepeda itu sebesar $55.800. Incremental revenue akan dikurangi dengan incremental cost, di mana incremental cost itu terdapat variable cost dan fixed cost.
Nah, di sini kita bisa lihat direct materials $370 per unit dan untuk 100 sepeda $37.200, direct labor sebesar $90 per unit dan untuk 100 sepeda sebesar $9.000, kemudian variable manufacturing overhead sebesar $12 dan untuk 100 sepeda itu sebesar $1.200. Dan untuk special modification atau modifikasi yang dibutuhkan itu sebesar $34 dan untuk 100 sepeda itu $3.400, sehingga variable cost-nya itu sebesar $508 per unit dan untuk 100 sepeda sebesar $50.800. Nah, kemudian terdapat fixed cost di mana purchase of stencil atau pembelian stencil yang digunakan untuk mengecat logo sepeda itu sebesar $2.400, sehingga total incremental cost-nya itu sebesar $53.200. Nah, untuk menghitung keuntungan finansialnya itu incremental revenue dikurangi dengan incremental cost sehingga hasilnya sebesar $2.600. Nah, jadi meskipun harga $558 pada special order di bawah harga normal, biaya unit produk di bawah harga normal biaya unit produk, tapi perusahaan lebih baik menerima pesanan special order tersebut. Namun di sini kita harus perhatikan bahwa kita harus memastikan bahwa memang ada kapasitas menganggur dan pesanan khusus tidak mengurangi penjualan unit normal. Untuk selanjutnya itu analisis 4, yaitu keputusan volume trade-off atau volume trade-off decision. Keputusan ini dibuat ketika suatu perusahaan memproduksi di bawah dari permintaan pasar untuk beberapa produk dikarenakan adanya constraint. Constraint adalah batas dalam sebuah perusahaan harus beroperasi, seperti membatasi waktu mesin atau bahan baku, sehingga membatasi kemampuan perusahaan untuk permintaan pasar. Nah, di sini kita bisa lihat sebagai contoh. Di sini terdapat diagram yang mengilustrasikan sistem atau langkah-langkah yang diikuti pasien operasi di National Health Service. Di sini kita bisa lihat di diagram ini jumlah total pasien operasi yang diproses melalui sistem maksimal 15 pasien per harinya. Yang dimana ini berarti tidak peduli seberapa keras manajer, dokter, dan perawat mencoba untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan di tempat lain, mereka tidak akan menurunkan waiting list sampai kapasitas di bagian surgery ini, bagian surgery atau pembedahan ini ditingkatkan. Nah, dalam kasus ini, constraint yang dihadapi adalah surgery di bagian surgery atau di bagian pembedahan. Nah, untuk itu harus ditemukan bagaimana cara untuk meningkatkan jumlah operasi yang dilakukan dalam sehari. Dengan proses yang lebih efektif tentunya akan mengoptimalkan proses bisnis. Selanjutnya, mengenai memanfaatkan pembatasan sumber daya untuk memaksimalkan profit. Manajer rutin menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya alam yang dibatasi atau constraint source. Nah, yang dimana contohnya itu dari sumber daya yang dibatasi itu seperti pabrik yang memiliki jam mesin yang terbatas. Nah, ketika mengalami masalah ini, manajer harus memutuskan produk atau layanan mana yang paling menguntungkan. Di sini terdapat contoh perusahaan Mountain Goat Cycles yang memproduksi yang namanya Mountain Pannier dan Touring Pannier. The Mountain Pannier tampaknya jauh lebih menguntungkan dibandingkan Touring Pannier. Contribution margin per unitnya untuk Mountain Pannier sebesar $15 dan contribution margin per unit Touring Pannier itu sebesar $12.
Jadi contribution margin ratio-nya itu untuk mountain pannier sebesar 60% dan 40% untuk touring pannier. Di mountain goat cycles, bottleneck constraint-nya adalah mesin jahit, yang dimana untuk menjahit mountain pannier dibutuhkan waktu selama 2 menit, dan untuk menjahit touring pannier dibutuhkan waktu selama 1 menit. Sementara mesin jahit hanya tersedia selama 12.000 menit per bulan, dan untuk memproduksi permintaan dibutuhkan waktu sebesar 15.000 menit. Nah, di sini kita bisa lihat, sementara mesin jahitnya itu hanya tersedia sebesar 12.000 menit. Nah, untuk itu, manajer itu harus melihat produk mana yang paling profitable atau yang mana yang less profitable. Untuk itu, manajer harus memperhatikan contribution margin per unit dari constraint resource. Di sini kita bisa melihat additional contribution margin untuk touring pannier sebesar $720 dan additional contribution margin untuk mountain pannier sebesar $450. Jelas kelihatan bahwa touring pannier ini lebih profitable, lebih menguntungkan dibandingkan mountain pannier dari sumber daya terbatas perusahaan, yaitu mesin jahit. Di sini kita bisa lihat, mesin jahit tersedia 12.000 menit per bulan, jadi memproduksi touring pannier lebih menguntungkan. Nah, untuk memaksimalkan profit, perusahaan harus memproduksi touring pannier permintaan pasar sebesar 7.000 unit dan menggunakan sisa kapasitas untuk memproduksi mountain pannier. Di sini kita bisa lihat monthly demand touring pannier itu 7.000 unit, untuk waktu penjahitan itu sebesar 1 menit. Nah, sehingga di sini untuk memaksimalkan profit perusahaan. Nah, di sini kita lihat dengan memproduksi 7.000 unit touring pannier dan menggunakan sisa kapasitas untuk memproduksi 2.500 unit mountain pannier, menjadikan total contribution margin perusahaan sebesar 121.500. Jelas, dengan cara ini perusahaan lebih untung dari sebelumnya. Untuk selanjutnya mengenai mengelola constraint. Mengelola constraint perusahaan secara efektif adalah kunci untuk meningkatkan keuntungan. Seperti dibahas sebelumnya, manajer dapat meningkatkan keuntungan dengan memproduksi produk dengan margin kontribusi atau contribution margin tertinggi per unit sumber daya terbatas. Dan juga dengan cara Baik, saya akan melanjutkan pada slide ke-23 ini. Ada analisis 5, yaitu biaya joint product dan keputusan sell or process further. Contohnya Santa Maria Wall Comparative. Ini merupakan tabel Santa Maria Wall Comparative. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu joint product. Joint product atau produk bersama adalah produk-produk yang dihasilkan dari satu proses yang sama atau beberapa proses yang sama. Nilai joint product yang dihasilkan relatif sama antara satu dan yang lainnya. Kemudian tabel ini ada analisis profitabilitas operasi keseluruhan, di mana nilai penjualan akhir gabungannya ada nilai jual dari wol kasar yang diwarnai seharga $160, kemudian ditambahkan dengan wol halus yang diwarnai sebesar $240, kemudian ditambah dengan wol prima yang diwarnai seharga $90. Hasilnya itu $490. Kemudian dikurangi biaya untuk menghasilkan produk akhir, ada biaya wol sebesar $200. Kemudian biaya pemisah wol sebesar $40. Kemudian ada biaya pencelupan gabungan. Biaya pencelupan gabungannya itu ada biaya pemrosesan lebih lanjut wol kasar yang tidak diwarnai sebesar $50. Kemudian wol halus yang tidak diwarnai sebesar $60. Kemudian wol halus yang tidak diwarnai sebesar $10. Hasilnya sebesar $160.
$360 ini didapatkan dari biaya wall ditambah dengan biaya pemisah wall dan ditambahkan lagi dengan bagian dari biaya pencelupan gabungan. Hasilnya $360. Kemudian profitnya itu $130 didapatkan dari gabungan nilai penjualan akhir, yaitu $490 dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi sampai produk akhir. Perhatikan bahwa biaya gabungan untuk membeli wall sebesar $200 dan pemisah wall sebesar $40 relevan saat mempertimbangkan profitabilitas seluruh operasi. Ini adalah karena biaya bersama ini dapat dihindari jika seluruh operasi ditutup. Sedangkan Santa Maria bisa meraup untung sebesar $130. Jika lebih lanjut memproses ketiga produk, pertanyaan yang ingin kita jelajahi lebih lanjut adalah haruskah perusahaan ini memproses lebih lanjut ketiga produk itu? Bisakah perusahaan menjadi lebih baik secara finansial dan menjual satu atau lebih dari 3 produk pada titik pemisah? Bisa kita jawab pada slide berikutnya, yaitu di sini ada tampilan 12.7 yang berisi diagram proses produksi perusahaan. Biaya bersama perusahaan termasuk $200 itu untuk wall mentah, dan untuk proses pemisahnya itu sebesar $40. Wall mentah ini dan wall pemisahnya ini bagian dari joint cost. Kemudian ada 3 jenis wall yang tidak diwarnai. Pertama, wall jalur tanpa warna sebesar $120, kemudian wall halus yang tidak diwarnai sebesar $150, dan wall halus yang tidak diwarnai sebesar $60. Ini merupakan intermediate produk. Kemudian tampilan 12.7 juga menunjukkan bahwa biaya pemrosesan lebih lanjut wall kasar yang tidak diwarnai sebesar $50, kemudian wall halus yang tidak diwarnai sebesar $60, dan wall halus yang tidak diwarnai sebesar $10. Selanjutnya nilai jual dari wall kasar yang tidak diwarnai sebesar $160, kemudian wall halus yang diwarnai sebesar $240, dan wall prima yang diwarnai sebesar $90. Kemudian pada slide berikutnya itu ada 2 kotak, di mana ini merupakan cara kita membandingkan pendapatan tambahan dengan biaya tambahan untuk masing-masing produk bersama. Tabel pertama itu analysis of sale or process further. Ada nilai penjualan akhir setelah diproses lebih lanjut. Cost wall-nya itu sebesar $160, kemudian fine wall-nya itu sebesar $240, dan super fine wall-nya itu sebesar $90. Kemudian nilai penjualan di titik pemisahnya itu cost wall-nya itu $120, fine wall-nya sebesar $150, dan super fine wall-nya itu sebesar $60. Pendapatan tambahan dari pemrosesan lebih lanjut, cost wall-nya itu $40 didapatkan dari pengurangan antara nilai penjualan akhir setelah diproses lebih lanjut dengan nilai penjualan di titik pemisah. Fine wall-nya pun seperti itu, hasilnya $90, super fine wall-nya sebesar $30. Kemudian biaya untuk pemrosesan lebih lanjut pencelupannya itu cost wall-nya itu sebesar $50, fine wall-nya itu sebesar $60, dan super fine wall-nya itu sebesar $10. Kemudian keuntungan finansial atau kerugiannya itu ada pengelolaan lebih lanjut. Cost wall-nya itu sebesar $10, dan fine wall-nya itu sebesar $30, dan super fine wall-nya itu sebesar $20. Didapatkan dari pengurangan antara pendapatan tambahan dari pemrosesan lebih lanjut dikurangi dengan biaya untuk pemrosesan lebih lanjut pencelupannya. Seperti yang ditunjukkan oleh alat analisis ini, perusahaan akan lebih baik menjual bahan mentah tidak diberi warna wall pada titik pemisah daripada pemrosesan yang lebih lanjut. Ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Karena 2 produk lainnya itu harus diproses lebih lanjut dan diwarnai sebelum dijual. Perhatikan bahwa biaya gabungan wall $200 dan proses pemisah wall sebesar $40,
tidak berperan dalam keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut produk setengah jadi. Biaya gabungan ini relevan dalam keputusan apakah akan membeli wall dan menjalankan wall proses pemisahnya, tetapi tidak relevan dalam keputusan tentang apa yang harus dilakukan dengan produk antara setelah dipisahkan. Terakhir, kami dapat menghitung ulang keseluruhan profitabilitas Santa Maria jika memilih untuk menjual wall kasar yang tidak diwarnai pada titik belah dan untuk memproses lebih lanjut wall halus yang diwarnai dan wall prima yang diwarnai. Ini terdapat pada gambar yang kedua. Ada analisis profitabilitas operasi keseluruhan, ada nilai penjualan akhir gabungan di mana $120 itu merupakan nilai jual dari wall kasar yang diwarnai ditambahkan dengan wall halus yang diwarnai sebesar 240, kemudian ditambah dengan wall prima yang diwarnai sebesar $90. Hasilnya itu $450. Kemudian biaya untuk menghasilkan produk akhir, ada biaya wallnya itu sebesar $200, biaya pemisah wallnya itu sebesar $40, kemudian biaya pencelupan gabungannya itu ada wall halus yang tidak diwarnai sebesar $60, kemudian ditambah dengan wall halus yang tidak diwarnai sebesar $10, hasilnya itu $70. Ini $310 didapatkan dari penambahan antara biaya wall ditambah dengan biaya pemisah wall dengan bagian biaya pencelupan gabungan. Kemudian keuntungannya itu $140. $140 ini didapatkan dari gabungan nilai penjualan akhir yaitu $450 dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi sampai produk akhir. Perhatikan bahwa laba revisi $140 lebih tinggi $10 daripada laba $130 yang telah dihitung sebelumnya ketika perusahaan memproses lebih lanjut ketiga produk tersebut. Peningkatan laba $10 ini sama dengan kerugian finansial $10 lebih lanjut memproses wall kasar yang telah dihitung sebelumnya. Catatan untuk teman-teman dan untuk saya pribadi, perhatikan combined final sales value-nya itu sebesar 120 menjadi nilai penjualan akhir untuk course wall-nya, karena dari analisis di atas diputuskan bahwa untuk menjual course wall di split off point itu sehingga nilai penjualan akhirnya adalah $120. Tentunya biaya ding tidak ikut dihitung karena course wall-nya telah diputuskan untuk tidak diproduksi lebih lanjut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di saat Anda sedang mempertimbangkan untuk memilih salah satu dari alternatif yang tersedia, Anda harus menganalisis dengan baik terkait biaya-biaya relevan dan benefit apa saja yang akan Anda terima dari alternatif tersebut, agar Anda terhindar dari kerugian akibat salah dalam pengambilan keputusan. Demikian akhir presentasi kami. Jika ada kesalahan kata atau penulisan, mohon dimaafkan. Semoga dengan video ini dapat membantu Anda untuk lebih mudah memahami materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.